Wanita bernama Jane La Puebla ini menjadi korban pembunuhan secara tidak manusiawi pada tahun 2005 lalu di salah satu apartemen di Singapura. Ironisnya, pelaku pembunuhan Jane merupakan sahabat karibnya sendiri yang bernama Gwen Aguilar. Apa yang membuat Gwen tega menghabisi sahabatnya itu? Gwen Arlejor Aguilar merupakan wanita asal Filipina, kelahiran April 1976 dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Gwen juga diketahui telah bersuami dan memiliki 2 orang anak. Kondisi itu tak jauh berbeda dengan Jane Puebla. Wanita kelahiran 1979 itu juga berjuang mati-matian untuk menghidupi keluarganya. Apalagi Jane saat itu juga sudah memiliki suami dan 1 orang anak. Demi menghidupi keluarganya, Jane dan Gwen pun nekat berangkat ke Singapura untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Singapura menjadi pilihan karena penghasilan yang terbilang cukup untuk menghidupi keluarga mereka di kampung. Gwen dan Jane sudah berteman sebelum mereka berangkat ke Singapura. Bahkan mereka sudah menganggap satu sama lain sebagai saudara. Persahabatan itu pun berlanjut saat mereka bekerja di Singapura. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di pusat perbelanjaan hingga curhat tentang masalah kehidupan masing-masing. Salah satu masalah yang paling sering dikeluhkan keduanya adalah masalah uang. Jane dan Gwen diketahui sangat kewalahan untuk memenuhi biaya hidup mereka dan keluarga di Filipina. Oleh karena itu keduanya mau tak mau menjadi sering berhutang kepada rentenir yang menerapkan bunga yang cukup tinggi untuk pinjaman mereka. Keduanya seakan hanya gali lubang tutup lubang untuk hidup di Singapura. Jeratan hutang itu terus terjadi hingga akhirnya membuat nama Jane La Puebla diblok permanen dari pemberi pinjaman tersebut karena masalah yang tidak diketahui. Akibat hal itu, kondisi finansial Jane makin memburuk dari hari ke hari. Bahkan ia kewalahan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Sementara Gwen masih dengan kondisi yang sedikit lebih baik dari Jane di sisi finansial. Gwen yang tak tega melihat kondisi sahabatnya itu, akhirnya mempersilahkan Jane untuk menggunakan namanya untuk berhutang di salah satu rentenir lain. Tanpa mereka sadari, dari sinilah semua petaka dimulai. Pada pagi hari tanggal 9 September 2005, aktivitas warga Singapura dimulai seperti biasa. Begitu juga seorang petugas kebersihan bernama Maria Y. Marutam melakukan rutinitasnya menyapu jalanan. Semua nampak normal sampai akhirnya sekitar jam 1 siang, ia menemukan 2 tas olahraga tergeletak di dekat pintu keluar stasiun MRT Orchard. Karena merasa khawatir tas itu milik seseorang yang tertinggal, ia pun berusaha mencari identitas pemiliknya. Betapa terkejutnya Maria saat mengetahui isi dari salah satu tas tersebut terdapat wajah seorang wanita. Walau dalam kondisi syok, Maria langsung melaporkan penemuannya itu kepada pihak kepolisian. Polisi menemukan bagian tangan serta kaki di dalam tas tersebut, namun mereka tidak menemukan bagian torso dari tubuh tersebut. Tak lama berselang dari penemuan itu, seorang pegawai negeri bernama Alvin Lim yang sedang berjalan menuju pemberhentian bus di Lornie Road juga dikagetkan dengan penemuan tas hitam yang selanjutnya diketahui merupakan bagian torso dari seorang wanita yang terbungkus koran. Polisi kemudian berusaha untuk melakukan identifikasi terhadap tubuh tersebut. Beruntungnya mereka dengan mudah dapat mengetahui identitas wanita itu dari wajah dan juga sidik jarinya. Wanita malang itu adalah Jane La Puebla. Penemuan ini langsung mendapat perhatian publik Singapura. Mereka merasa tidak aman karena tahu ada pembunuh brutal yang masih berkeliaran dengan bebas. Hal itu membuat pihak kepolisian dituntut agar segera menemukan pelaku pembunuhan Jane. Keberuntungan pun ada di pihak kepolisian. Mereka menemukan alamat di dalam stiker koran Herald yang digunakan si pembunuh untuk membungkus tubuh Jane. Alamat itu tertuju ke salah satu flat di apartemen Sunglade di Serangoon Avenue, Singapura. Polisi pun langsung menuju lokasi tersebut. Mereka mengetahui pintu flat itu dan menemukan Gwen Aguilar di dalamnya. Polisi juga menemukan golok yang disimpan di dalam plastik merah.
Polisi kemudian menggeledah flat tersebut dan mencari bercak darah yang mungkin terdapat dalam ruangan tersebut. Hal itu dilakukan karena sebelumnya polisi sudah mencurigai Gwen sebagai pelaku pembunuhan Jane. Akhirnya polisi menemukan bercak darah dalam flat tersebut setelah menggunakan cairan luminol. Gwen pun pasrah dan langsung digelandang ke kantor polisi. Meskipun menangis saat ditangkap, Gwen tetap menunjukkan sikap yang sopan dan kooperatif kepada pihak berwenang. Kurang dari 24 jam kemudian, ia mengakui telah membunuh Jane LaPuebla. Polisi pun menanyakan kenapa dan bagaimana ia bisa membunuh seseorang yang merupakan sahabat dekatnya sendiri. Hari itu tanggal 7 September 2005, Jane dan Gwen sedang bersantai di flat majikan mereka di apartemen Sunglade. Kala itu Jane sedang memasak untuk mereka berdua. Obrolan mereka terjadi seperti biasa. Mereka awalnya sempat melemparkan beberapa candaan untuk satu sama lain. Namun saat itu mereka tahu masih ada masalah besar yang masih terpendam, yaitu masalah uang. Diketahui sebelumnya, Jane telah meminjam uang sebesar $2.000 kepada rentenir dengan menggunakan nama Gwen. Pinjaman itu pun membengkak karena bunganya yang tinggi setiap harinya. Jane yang juga tak kunjung membayar tagihan hutangnya tersebut membuat Gwen menjadi cemas. Ia cemas karena hutang dengan jumlah besar itu merupakan atas nama dirinya. Tensi pembicaraan santai itu pun langsung naik. Gwen kemudian menyarankan Jane untuk menjual kamera miliknya guna membayar sebagian hutangnya. Jane yang tidak terima langsung membentak Gwen. Saat itu Gwen masih mencoba menenangkan sahabatnya itu, namun Jane kembali emosi saat Gwen lagi-lagi membahas tentang kameranya. Saling bentak pun berubah menjadi adu fisik. Mereka pun saling jambak dan mencekik leher. Gwen juga sempat menggigit tangan dari Jane. Pergulatan itu terjadi sampai kamar. Saat itu Gwen mengambil bantal untuk menutupi wajah Jane. Setelah beberapa detik, ia melepaskan bantal tersebut dan menangis karena menyangka Jane telah meninggal dunia. Namun rupanya Jane masih bergerak. Gwen pun kembali menutupi wajah Jane dengan bantal sampai akhirnya ia benar-benar meninggal dunia. Gwen kemudian menyimpan jasad Jane di dalam koper selama 2 hari tanpa sepengetahuan majikannya. Sampai akhirnya pada tanggal 9 September, saat majikannya pergi bekerja, Gwen membeli peralatan seperti kapak, golok, plastik serta kaos tangan lateks. Akhirnya ia mulai memutilasi jasad dari sahabat karibnya sendiri. Gwen lalu memasukkan bagian tubuh Jane ke dalam plastik dan tas. Setelah selesai melakukan aksi kejinya itu, Gwen langsung membersihkan seluruh flat dari noda darah yang ada. Bahkan ia juga mengganti wallpaper dengan warna yang sama. Ia kemudian keluar dan membuang tas berisi bagian tubuh Jane ke 2 tempat berbeda. Awalnya Gwen dituntut untuk menerima hukuman mati atau penjara seumur hidup. Namun sebelum sidang pertamanya pada Mei 2006, hakim menurunkan tuntutan menjadi hanya 10 tahun penjara. Keputusan itu diambil karena sebelumnya Gwen telah menjalani pemeriksaan kondisi psikis dan diketahui ia menderita depresi berat. Namun hakim menyebutkan tindakan Gwen untuk memutilasi dan membuang tubuh Jane merupakan tindakan yang kejam dan tidak bisa dipahami. Gwen pun sudah bebas di tahun 2015 lalu setelah 10 tahun menjalani masa tahanannya di penjara wanita Changi, Singapura. Sementara jasad dari Jane LaPuebla dikembalikan ke keluarganya di Filipina setelah menyelesaikan proses otopsi pada 25 September 2005. Para biksu juga diundang untuk memberikan doa terakhir di area Orchard Road di mana jasad Jane ditemukan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.